Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Nupranata dengan NIM 211142899. Kami dalam mata kuliah ANSI ini kami telah menganalisis sebuah web design dari proyek salah satu anggota kelompok kami, yaitu tentang web design. Web design sendiri ada sebuah web yang menjadi platform untuk jual beli desain web yang dapat diakses oleh semua orang. Ini adalah tim kami dalam pekerjaan ini. Latar belakang dari web design adalah di era digital yang terus berkembang, permintaan akan desain yang kreatif dan inovatif semakin meningkat. Dalam konteks ini, situs web jual beli desain muncul sebagai platform yang menghubungkan desainer kreatif dengan pelanggan yang membutuhkan desain. Situs ini memberikan desainer kesempatan untuk mengiklankan, menjual, dan memamerkan karya mereka kepada klien di seluruh dunia. Di sisi lain, pelanggan dapat dengan mudah menentukan, memilih, dan membeli model yang sesuai dengan kebutuhan melalui platform ini. Metode atau model pengembangan sistem yang digunakan yaitu dalam proses pengembangan sistem, website ini menggunakan metode inkremental. Berikut adalah rancangan proyek, bisa dilihat dengan dari week 1 sampai week ke-16 ini tentang proyek tersebut, bagaimana rancangannya dimulai dari awal. Ini menggunakan metode incremental. Profil objek penelitian. Platform web design adalah website atau aplikasi yang memfasilitasi interaksi antara desainer dengan pengguna yang membutuhkan jasa desain. Tujuan utama dari platform ini adalah untuk menyediakan pasar virtual di mana desainer dapat menjual desain mereka kepada pengguna yang membutuhkan. Jadi intinya platform ini adalah tempat untuk menjual web yang akan dibikin dan seperti marketplace gitu. Jadi kita bisa melakukan menjual dan melakukan pembelian website desain di sini. Perkenalkan, nama saya Arya Wijaya dengan NIM 2111428. Visi dan misi dari web design. Visinya yaitu kami bertujuan untuk menjadi platform pembelian dan penjualan desain terkemuka, menghubungkan desainer kreatif dengan klien di seluruh dunia, memberikan solusi desain inovatif dan mendorong pertumbuhan profesional dan bisnis yang berkelanjutan. Dan misinya adalah yang pertama, memberi desainer akses yang mudah dan komprehensif untuk mempromosikan dan menjual produk mereka ke pelanggan di seluruh dunia. Yang kedua, menawarkan berbagai kategori desain termasuk grafis, web, produk, desain interior, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan kreatif klien di berbagai industri. Yang ketiga, membangun komunitas yang kuat tempat desainer dapat berinteraksi, berkolaborasi, dan belajar dari profesional desain lainnya. Yang keempat, menawarkan fitur dan alat yang canggih seperti sistem pencarian yang efisien, pembayaran yang aman, dan ulasan pelanggan yang transparan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kepercayaan pelanggan terhadap kami. Yang kelima, mempromosikan kualitas dan originalitas desain dengan menerapkan praktik hak cipta dan melindungi kepentingan desainer dan klien. Berikut adalah struktur organisasi dari pembuatan web design. Diketahui oleh Muhammad Fakhrur Riza, wakil ketuanya adalah Agil Tria Nugraha, Sekretaris 1 Gusti Ayu Putu Febrianti, Bendahara Laili Aulia Fitri, dan Sekretaris 2 Nahdah Sakinatus Syifa. Berikut adalah analisis kelemahan bisnis. Yang pertama, performa atau kinerja.
memerlukan akses internet yang cepat agar dapat memuat desain dengan cepat, sehingga pelanggan bisa melihat berbagai jenis desain yang ada. Yang kedua, information atau informasi. Informasi tentang desain yang kurang lengkap. Yang ketiga, ekonomi. Harga desain yang sedikit lebih mahal dibandingkan kompetitor lain. Yang keempat, kontrol. Terbatasnya kontrol pengguna atas pengaturan akun seperti pengaturan privasi atau preferensi dapat membatasi pengalaman pengguna yang diinginkan. Yang kelima, efisiensi atau efisien. Proses pembayaran yang memakan waktu cukup lama. Yang keenam, service atau layanan. Kurangnya fitur komunitas atau forum yang interaktif dapat mengurangi interaksi antara desainer dan pelanggan, yang menghilangkan potensi kolaborasi dan pertukaran ide. Berikut adalah analisis kebutuhan. Yang pertama, analisis fungsional. Pertama, registrasi dan autentikasi pengguna. Pengguna dapat membuat akun. Yang kedua, pencarian dan filter. Pengguna dapat melakukan pencarian desain atau kategori desain. Yang ketiga, tampilan detail desain. Pengguna dapat melihat deskripsi atau detail dari desain. Yang keempat, pembayaran. Pengguna dapat melakukan pembelian. Selanjutnya, analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, memastikan keamanan data pengguna dari penyalahgunaan data. Selanjutnya, memastikan bahwa web beroperasi dengan kinerja yang responsif. Selanjutnya yaitu analisis biaya dan manfaat. Untuk komponen biaya dari website web design pada tahun 0 atau investasi awalnya adalah 57 juta. Kemudian pada tahun 1 memerlukan biaya dari biaya operasional dan perawatan sebesar 4 juta dan pada tahun 1 memiliki biaya manfaat sebesar 14 juta. Jadi selisih antara biaya dan manfaat pada tahun 1 adalah 10 juta. Kemudian pada tahun 2 memerlukan biaya operasional dan perawatan yaitu 4.300.000 dan pada tahun 2 memperoleh manfaat sebesar 23 juta. Jadi total atau selisih antara biaya dan manfaat pada tahun 2 adalah 18 juta. Selanjutnya pada tahun 3 memerlukan biaya operasional dan perawatan sebesar 4.300.000 dan memperoleh manfaat sebesar 40 juta. Yang total antara biaya dan manfaat pada tahun 3 adalah 35.700.000. Selanjutnya yaitu metode analisis biaya dan manfaat. Yang pertama, return of investment. Ini tabelnya yang pada tahun 0 memiliki total biaya atau investasi awal sebesar 57 juta. Pada tahun 1 memerlukan biaya 4 juta dan total manfaat 14 juta. Sehingga selisih antara biaya dan manfaat pada tahun 1 adalah 10 juta. Pada tahun 2 total biayanya adalah 4.300.000 dan total manfaatnya adalah 23 juta. Jadi selisih antara biaya dan manfaat pada tahun 2 adalah 18.700.000. Selanjutnya pada tahun 3 total biayanya adalah 4.300.000 dan total manfaatnya adalah 40 juta. Jadi selisih antara biaya dan manfaatnya adalah 35.700.000. Selanjutnya menghitung payback period yang nilai investasi dari website web design adalah 57 juta dan memperoleh keuntungan atau profit pada tahun 1 sebesar 10 juta. Jadi masih memiliki sisa investasi pada tahun 2 sebesar 47 juta. Kemudian pada tahun 2 kembali mendapat keuntungan atau profit tahun 2 yaitu 18.700.000 sehingga sisa investasi pada tahun 3 yaitu 28.300.000.
dan pada tahun 3 memperoleh keuntungan atau profit tahun 3 sebesar 35.700.000, sehingga sisa investasi pada tahun 4 yaitu negatif 7.400.000, atau pada tahun keempat dari website Webdesign sudah memperoleh keuntungan 7.400.000. Waktu yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan dari website Webdesign adalah 3,7 tahun. Lebih tepatnya yaitu 3 tahun 289 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian DFD. Di level 0 ini ada 4 entitas eksternal, yaitu pengunjung, pemilik web, admin, dan desainer. Kemudian di DFD level 1, pengunjung dapat melakukan pendaftaran dan pemilihan desain. Yang kedua, desainer dapat melakukan upload desain, dan admin dapat melihat laporan jumlah user, dan laporan pembayaran, serta mengirimkan laporan pembayaran tersebut, sehingga pemilik web dapat melihat laporan pendapatan. Yang kedua, DFD level 2, di bagian sistem pendaftaran, pengunjung dapat melakukan input data, edit, dan delete user, yang semua itu akan disimpan di tabel user, sehingga pengunjung dapat melihat data pendaftaran, serta admin juga dapat melihatnya. Yang kedua, pengunjung dapat memilih desain apa yang ingin dia pilih berserta kategorinya. Selanjutnya, pengunjung dapat melakukan pembayaran jika telah melakukan pemilihan desain, dan semua itu akan disimpan di tabel payment, sehingga pengunjung dapat melihat histori pembayarannya, dan admin dapat melihat laporan pembayaran dari user tersebut. Kemudian desainer dapat melakukan upload desain dengan menginputkan ID desain, kategori ID, dan ID desainer. Selanjutnya, admin dapat menginputkan jumlah dan pendapatan ke tabel payment, sehingga pemilik web dapat melihat hasil pendapatan web tersebut. Saya Muhammad Faruriza ingin mempresentasikan pengujian sistem yang telah kita buat, yaitu kita membuat sebuah web design di mana web ini berisi berbagai macam desain untuk memudahkan para front-end developer dalam membuat portfolio. Di mana untuk tampilan awalnya sendiri seperti ini, untuk landing page-nya, terus di bawah ada bagian kategori, yaitu ada kategori mobile UI kit, font, icon set, website UI kit. Lalu ada beberapa desain yang ada yang terbaru, yang baru ditambahkan oleh admin. Contohnya seperti desain Taylor ini. Jika kita klik, maka akan mengarah ke page produk desain tersebut. Dimana ini ada beberapa foto. Dan jika kita mencoba untuk mendownloadnya, namun kita belum login, maka akan diarahkan ke bagian login terlebih dahulu supaya bisa mendownloadnya. Nah, apabila kita belum mempunyai akun, kita bisa membuat akun terlebih dahulu. Namun apabila kita sudah memiliki akun, kita bisa langsung sign in, atau jika tidak ingin repot, kita bisa menggunakan Google untuk masuknya. Apabila sudah berhasil login, maka otomatis di sini namanya akan berubah seperti nama akun kita atau akun Google kita. Selanjutnya kita tinggal memilih desainnya, lalu kita klik download now. Nah, di sini ada pilihan untuk subscribe-nya, di mana yang basic ada Rp2.000 dan yang gold seharga Rp9.000. Kita bisa memilih di antara dua ini, dan pembayaran baru diproses. Jika sukses, maka akan muncul notif dan akan kembali ke tampilan awal.
Apabila kita sudah melakukan subscribe, maka kita bisa mendownloadnya dan akan diarahkan langsung ke link Figma-nya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.